Negara Pancasila ini sudah final. Tidak boleh dibicarakan lagi. Saya nggak mau pakai ideologi Pancasila. Karena Pancasila di dalam pengertian lingkungan itu adalah silahkan merusak katanya tuh. Lo menteri itu pakai lambang negara Pancasila dibilang silahkan merusak lingkungan demi investasi itu. Saya ucapkan dengan cara radikal. Yang dia maksud jangan halangi investasi dengan aturan lingkungan. Artinya silahkan langgar. Sebelumnya Presiden Joko Widodo menegaskan Pancasila merupakan satu-satunya ideologi di Indonesia. Bahkan tidak hanya ormas yang anti Pancasila yang akan digebuk pemerintah, ormas yang berhaluan komunis pun akan menjadi sasaran. Negara Pancasila ini sudah final. Tidak boleh dibicarakan lagi. Kalau ada yang keluar dari Pancasila, dari Undang-Undang Dasar 45, dari NKRI, dari kebinekaan kita, itu hal yang sangat fundamental sekali. Kalau itu ada ormas yang seperti itu, ya kita gebuk. 2 jam yang lalu, dalam upaya kita membangkitkan kemajemukan, yang bangkit adalah perkelahian persis di garis Katulistiwa. Di Pontianak, FPI versus Dayak. Apa yang diproduksi di Jakarta diamplifikasi di luar. Bapak Ibu saya katakan dalam bentuk yang lebih buruk. Apa itu akibat dari satu kalimat tergopoh-gopoh yang diucapkan oleh Presiden 2 hari lalu? Saya gebuk. Apa itu akibatnya? Istilah kecil gebuk menghasilkan pengeroyokan di garis Katulistiwa. Kita mungkin menganggap bahwa itu insidental atau tidak kok insidental. Tetapi kita lihat urutan peristiwanya. Ada ucapan gebuk, ada pembaretan gubernur oleh militer, dan ada kerusuhan di Pontianak. Dalil kita apa tentang itu? Kata gebuk misalnya, itu kata yang mestinya nggak diucapkan oleh Presiden, atau paling tidak ditahan untuk diucapkan oleh intelektual di sekitar dia. Karena dia mesti beritahu bahwa kata gebuk itu punya genealogi yang khusus, yang hanya mungkin diucapkan dan dipraktekkan oleh seorang otoriter. Ada satu kondisi di mana seluruh tanggung jawab pada akhirnya kita mesti katakan kita mau tagihkan ke siapa tanggung jawab ini. Pada civil society, seluruh komponen civil society ada bersama-sama dengan kekuasaan, rapat bersama kekuasaan. Jadi evaluasi terhadap politik tidak mungkin dilakukan oleh civil society. Kalau Anda bilang kita civil society, itu klaim kita tidak dianggap civil society kalau kita tidak pro-regime. Di saat situasi pandemi virus COVID-19 yang belum usai dan membuat lebih dari 2 juta orang pekerja di PHK dan dirumahkan, berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan per April 2020, kini pemerintah kembali memberikan kejutan, yaitu dengan menaikkan lagi iuran BPJS Kesehatan yang sebelumnya sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Sebagian masyarakat menilai bahwa keputusan pemerintah kali ini sebagai sebuah langkah yang tidak sensitif dan semakin mempersulit situasi rakyat. Per 1 Juli nanti, iuran peserta mandiri kelas 1 naik dari Rp80.000 per orang per bulan menjadi Rp150.000. Sementara iuran kelas 2 menjadi Rp100.000 dari Rp51.000 per orang per bulan. Sedangkan kelas 3 naik 37% dari Rp25.500 menjadi Rp35.000. Kenaikan iuran kelas 3 ini baru akan berlaku 2021 nanti. Arnold, seorang pekerja lepas di bidang event olahraga yang merupakan peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan, mengaku kaget dengan keputusan pemerintah menaikkan lagi iuran BPJS Kesehatan. Sama Bapak ngomong begini, tidak ada toleransi sedikit pun bagi yang mengganggu Pancasila. Itu Bapak katakan dengan sangat tegas, dengan agak bergetar gitu Pak. Ada problem ideologi yang serius kayak sepertinya Pak.
ke depan saya kira ini? kalau kita bicara Pancasila sudah final lah, sudah final. Jangan ada yang membicarakan lagi. Itu sudah final, itu sudah kesepakatan para pemimpin-pemimpin terdahulu, para pejuang, para founding fathers kita, para tokoh agama, para tokoh-tokoh pada saat itu sudah sepakat, sudah. Yang kita sebut Pancasila itu bukan ideologi negara, itu adalah titik orientasi kita bersama. Kalau dijadikan ideologi negara, itu justru berbahaya. Karena orang akan tanya ketuhanan itu siapa yang akan isi? Model keadilan sosial itu versi mana? Versi Cambridge atau versi Chicago, versi Marx atau versi Rawls misalnya. Justru karena dia tidak final, maka dia dipercakapkan. Jadi orang yang bilang Pancasila udah final, itu ngaco. Buat apa ada BPIP? Nanti setiap kali saya dapat undangan, Pak Rocky nanti tolong membahas, ada seminar Pancasila, tolong bahas tentang Pancasila. Kalau dia udah final ngapain dibahas, ngapain didiskusikan itu? Jadi seringkali itu retorik itu, saya nggak tahu nih Presiden Jokowi itu siapa yang bisikin untuk tiba-tiba jadi lancar bicara itu. Dan dengan kelancaran itu terlihat pada seperti dihapal, kutuk. Sehingga nggak ada kesempatan orang buat lihat, loh yang Anda maksud itu apa tuh? Masa Pancasila difinalkan? Itu yang bikin orang berkelahi justru. Pancasila itu ideologi terbuka dari awal. Pemirsa, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional berencana menghapuskan izin mendirikan bangunan dan juga analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Hal itu dilakukan untuk mendorong masuknya investasi. Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional menyatakan rencana detail tata ruang atau RDTR merupakan bagian penting dalam sistem online single submission dan bisa jadi solusi percepatan investasi di Indonesia. Menteri ATR Kepala BPN Sofyan Djalil mengatakan bahwa izin lokasi dapat langsung diterbitkan pada daerah yang telah memiliki RDTR. Terobosan ini juga telah menghilangkan satu regulasi yang biasanya diperlukan terkait izin lokasi, yaitu pertimbangan teknis pertanahan. Bagian dari ide atau wacana bagaimana kita bikin investasi lebih mudah, ya kan? Kemudian salah satu topiknya adalah tentang masalah IMB dan AMDAL, terutama dikaitkan dengan RDTR. Anda tentu mengingat dan mendengar tadi betapa rumitnya masalah ini, ya kan? Oleh sebab itu, secara prinsip teman-teman setuju bahwa kita perlu sederhanakan perizinan karena izin itu bikin frustasi orang, ya kan? Tapi bagaimana instrumennya ini? Kesimpulannya tadi adalah barangkali kita perlu diskusi lebih detail dalam meja bundar berbagai pihak yang terlibat untuk dirumuskan. Kementerian ATR juga mengkaji wacana penghapusan izin mendirikan bangunan atau IMB dan juga analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Saya misalnya membenci pemerintah, lalu saya bilang saya mau bikin front pembela lingkungan. Dan saya akan membenci pemerintah dengan front itu. Kenapa? Karena pemerintah merusak lingkungan. Menterinya bilang begini, demi investasi maka tidak perlu ada AMDAL. Itu Pancasilais enggak tuh? Sekarang saya mau bikin front pembela lingkungan. Saya nggak mau pakai ideologi Pancasila. Karena Pancasila di dalam pengertian lingkungan itu adalah silahkan merusak katanya tuh. Lo menteri itu pakai lambang negara Pancasila dibilang silahkan merusak lingkungan demi investasi tuh. Saya ucapkan dengan cara radikal. Yang dia maksud jangan halangi investasi dengan aturan lingkungan. Artinya silahkan langgar prinsip-prinsip environmental ethics. Kan ngaco kan? Kalau dikatakan lagi, saya mau duel argumen hari ini dengan siapapun. Di tengah menurunnya harga minyak mentah dunia, sejumlah pihak menilai sepatutnya pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak atau BBM. Pasalnya harga minyak mentah dunia jenis Brent yang dipakai Indonesia turun drastis, yakni berada di level $22,74 Amerika Serikat per barel. Turunnya harga BBM ini pun dinilai tepat, terutama di tengah kondisi kesulitan ekonomi yang disebabkan wabah pandemi COVID-19. Di Prancis, kalau orang bilang itu seorang ideolog. Ideolog artinya orang yang pelongo. Karena nggak mampu berpikir, maka dia fanatik pada sesuatu. Itu literasi mulai dengan situ, abad 17. Akhir ideologi adalah olok-olok terhadap orang yang nggak bisa berpikir. Orang yang pelongo itu namanya ideolog gitu. Dungu maksudnya tuh.
Kapan istilah ideologi itu ditempelkan pada Pancasila? Kapan? BPIB bilang begitu, bubarin BPIB, salah dia, historical dia nggak ngerti.